Kenapa kita harus minta pengawal dengan anggota-anggota bapak-bapak yang udah lihat udah pangkat-pangkat gede kayak gini? Perdebatan ini terjadi saat rombongan polisi dan petugas BPN akan mengukur lahan perkebunan karet dan singkong di Desa Cempaka Dalam, Kecamatan Benggala Timur, Tulang Bawang, Rabu siang. Sejumlah warga menolak pengukuran lahan ini. Emosi gitu kan? Tetap tahan nanti dia, tetap. Mereka yang menolak adalah ahli waris almarhum Muslim yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan seluas 50 hektar yang dipersengketakan oleh dua orang bernama Dwi Mulyanto dan Sustri Bagus Setiawan. Jalan itu ini. Ahli waris almarhum Muslim meminta petugas BPN dan polisi menunjukkan surat kepemilikan tanah atas nama Dwi Mulyanto dan Sutri Bagus yang akan diukurnya. Namun permintaan itu tidak bisa dikabulkan oleh petugas BPN dan polisi di lokasi. Pengukuran lahan pun akhirnya dibatalkan dan petugas BPN dan polisi pulang. Kan ini hak kami dari Pak Muslim, dari keluarga besar kami. Ini nggak bisa diganggu gugat meskipun ada anggota polisi. Saya minta ya kooperatif masalah menangani masalah lahan ini. Berapa luas, Pak? Lebih kurang keluarga besar kami itu lahannya itu 86. Yang disengketakan berapa? Yang mau diukur hari ini? Ya itu juga kami nggak tahu kalau masalah yang dibilang yang diukur belah mana yang belah mana kita nggak tahu. Ahli waris almarhum Muslim mengklaim sebagai pemilik lahan atas dasar surat sporadik. Lahan yang dipersengketakan belum pernah dijual ke orang lain dan kini masih dikelola oleh keluarga besar almarhum Muslim. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Empat pembuat sekaligus penjual pupuk yang belum memiliki izin edar divonis bebas oleh Ketua Hakim pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu pagi. Empat terdakwa ini adalah pejabat PT Gahendra Abadi Jaya bernama Ketut Gatre, Subhan, Tri Setio Dewantoro, dan Henry Ardiansyah. Dalam amar putusannya, perusahaan milik terdakwa yang dituduh bodong rupanya sudah didaftarkan ke Kementerian Pertanian sejak 2016 lalu. Perizinan yang diajukan terdakwa terlambat terbit karena terdapat kerusakan sistem OSS Kementerian Pertanian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Bukti lain yakni perusahaan PT Gahendra Abadi Jaya adalah UMKM, sehingga tidak bisa diproses pidana, serta pupuk buatan perusahaan terdakwa tidak diprotes konsumen atau petani di Pringsewu. Ternyata pupuk itu sudah didaftarkan dari 2016, tapi belum diupload. Belum diupload itu karena apa? Karena terjadi kerusakan dari dalam sistem OSS antara sistem pertanian dengan BKPM. Substansi pupuk itu sendiri, itu ternyata kan bukan kategori pabrikan yang besar yang mesti diedarkan dan sebagainya, sehingga ada pengecualian. Jadi pokoknya intinya tidak terbukti satu ada pengecualian terhadap industri kecil, itu tidak bisa dipidana. Atas putusan hakim yang membebaskan para terdakwa, jaksa penuntut umum akan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi. Tindakan hukum penuntut umum tidak diambil oleh hakim, tidak sesuai dengan tuntutan. Tuntutan ya? Tidak sesuai. Jadi kami ajukan upaya hukum kasasi. Para terdakwa ditangkap oleh Polda Lampung pada akhir Januari 2022. Polisi menyita belasan kuintal pupuk yang diproduksi oleh PT Gahendra Adi Jaya di Pringsewu. Selain tak memiliki izin edar, para terdakwa juga dituduh mengoplos pupuk dari perusahaan lain sebelum dikemas dan dijual. Untuk meyakinkan konsumen, perusahaan mencantumkan nomor pendaftaran yang tidak resmi. Polisi menjerat para terdakwa pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian dan pasal 8 ayat 1A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumen. Ancaman hukumannya penjara lebih dari 5 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Arsadi Saputra, Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Cuaca ekstrim melanda perairan Laut Tanggabos. Ketinggian ombak di tengah laut dikatakan para nelayan mencapai 4 meter dan berbahaya bagi nelayan berperahu kecil.
Supaya tidak celaka, nelayan yang tetap nekat melaut tidak terlalu ke tengah meski menanggung risiko penghasilan yang berkurang drastis. Di antaranya adalah Nardi dan Rosidi, nelayan di Kota Agung, Tanggamus. Cuaca ekstrim yang melanda Laut Tanggamus terjadi sekitar 2 pekan terakhir. Cuaca di tengah laut sering mendadak berubah dari terang, tiba-tiba hujan lebat yang disertai angin kencang. Nardi dan Rosidi tetap nekat melaut menghadapi cuaca ekstrim itu karena tidak memiliki pekerjaan lain. Berapa meter? Kalau di tengah yang mungkin mencapai 4 meter, 3,5 di tengah meter. Tapi kalau di tepi-tepi pantai nggak seberapa, di tepi-tepi pulau nggak seberapa. Tapi kita masih sehari-hari masih tetap masih bisa. Iya, cuman mengurangin hasilnya tangkapan nelayan tuh, mengurangi sekarang. Karena gelombang angin kencang nih Mas. Oh, jadi kita jaraknya nggak terlalu jauh, jaga jarak aja. Sekitar 4 meter 5 meter. Meteran Mas. Itu membahayakan Mas. Tapi kita masih melaut. Kenapa Mas? Apa? Biasanya ada di laut. Terus untuk hasil tangkapannya gimana dengan gelombang tinggi ini? Kalau tangkapannya ada ombak, nggak ada ombak tuh, nggak ada ombak besar ya. Kurang. Selama cuaca ekstrim, sebagian nelayan berperahu kecil memilih libur melaut untuk menghindari kecelakaan. Mereka mengisi waktu liburnya dengan memperbaiki perahu dan alat menangkap ikan sembari menunggu cuaca normal. Haris Susanto melaporkan dari Tanggamus. Petugas gabungan penyelamat memadamkan kebakaran rumah akibat gempa bumi di lapangan Saburai, Bandar Lampung, Rabu pagi. Ini bukan kejadian sebenarnya, melainkan hanya simulasi untuk melatih kesiapsiagaan personil SAR dalam menghadapi bencana alam. Sebagai informasi awal bahwa ada korban jiwa yang tidak sadarkan diri berada di... Penyiapan personil ini untuk mewaspadai bencana alam di Bandar Lampung. Ancaman bencana di Bandar Lampung yakni gempa bumi, banjir, dan tsunami karena sebagian daerahnya adalah pesisir. Bandar Lampung merupakan daerah kedua di Provinsi Lampung setelah Lampung Selatan yang terdampak tsunami Selat Sunda akibat amblesnya Gunung Anak Rakatau pada akhir 2018 lalu. Jadi kan kita kerjasama dengan TNI dan kita juga menghimbau kepada masyarakat, terutama untuk daerah pesisir. Kita juga bersama kecamatan, Babinsa, Babinsa Timas, Kelurahan, RT 5 lingkungan. Kalau ada terjadi apa-apa, kalau situasinya memang darurat, cepat kasih informasi kita situasi jalan mana yang akan kita datangi untuk tempat bencana yang terjadi di daerah yang sulit untuk kita dapat jalan di daerah tempat bencana. Pasukan yang dilibatkan pada siaga bencana alam ini terdiri dari berbagai instansi, yakni SAR, BPBD, Dinas Kesehatan, BMKG, Tentara hingga Brimob. Mereka disiagakan 24 jam secara bergantian dan dilengkapi peralatan evakuasi seperti perahu karet, mobil damkar, ambulans, dan mesin pompa air berkapasitas besar untuk menangani banjir. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.